Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, nama Mbah Ratri berbisik di antara bayangan malam. Orang-orang desa menceritakan tentang seorang nenek tua yang menguasai hutan, melindunginya dari tangan-tangan rakus dengan cara yang mengerikan. Mereka yang berani menebang pohon tanpa izin atau memburu hewan tanpa kebutuhan seringkali menghilang tanpa jejak. Hanya sisa-sisa tubuh mereka yang kadang ditemukan, menyatu dengan akar pohon atau membatu di pinggir sungai, seolah alam sendiri yang menelan mereka. Namun, sebelum Mbah Ratri menjadi sosok yang ditakuti, ia hanyalah seorang perempuan biasa. Puluhan tahun lalu, ia adalah istri seorang dukun desa yang juga seorang penjaga hutan. Suaminya, Ki Sampar, memiliki tugas menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, memastikan desa hanya mengambil apa yang mereka butuhkan tanpa merusak harmoni yang sudah ada selama berabad-abad. Namun, pada suatu hari, sekelompok saudagar kaya dari kota datang membawa emas dan perak, menawarkan kekayaan kepada para pemimpin desa jika mereka mengizinkan pembalakan besar-besaran di hutan. Beberapa orang desa, yang tergiur dengan janji kekayaan, mulai menebangi pohon-pohon kuno yang berusia ratusan tahun. Ki Sampar mencoba menghentikan mereka, tetapi pengaruhnya sudah melemah. Para saudagar itu membawa orang-orang bersenjata, dan pada malam yang tragis, mereka membakar gubuk Ki Sampar dengan dirinya masih di dalamnya. Mbah Ratri, yang saat itu sedang berada di dalam hutan mengumpulkan tanaman obat, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana api melahap rumah dan suaminya. Kemarahan dan kesedihannya begitu besar hingga langit seakan menangis bersamanya. Petir menyambar, hujan turun deras, tetapi api yang membakar rumahnya tetap menyala. Dalam keputusasaan, ia berlari jauh ke dalam hutan, hingga akhirnya jatuh tersungkur di bawah pohon beringin tua yang dipercaya sebagai rumah para roh leluhur. Dengan air mata dan suara seraknya, ia bersumpah untuk membalaskan dendam suaminya dan melindungi hutan ini dengan nyawanya sendiri. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suara-suara dari dalam pepohonan berbisik kepadanya. Roh-roh hutan yang telah menyaksikan penderitaannya menjawab doanya. Dari tanah yang lembab, akar-akar pohon merayap ke tubuhnya, menyatu dengan tulang dan darahnya, udara di sekelilingnya menjadi dingin, dan cahaya bulan tampak menyelubungi tubuhnya. Saat ia membuka matanya, ia tidak lagi sama. Kulitnya menjadi pucat, matanya bersinar merah seperti bara, dan kekuatan alam mengalir di dalam dirinya. Dari malam itu, Mbah Ratri menjadi penjaga hutan yang baru. Setiap pembalak yang berani melangkah masuk akan merasakan amarahnya. Ia bisa memanggil angin untuk membuat pepohonan tumbang menimpa para penebang, atau membuat akar-akar pohon mencengkeram kaki mereka hingga mereka tenggelam ke dalam tanah. Ia bisa mengirim kawanan serigala untuk mengejar pemburu liar atau membisikkan kutukan yang membuat tubuh mereka perlahan-lahan berubah menjadi kayu. Berita tentang keberadaan Mbah Ratri menyebar dengan cepat. Para saudagar kaya yang dulu menganggap hutan sebagai ladang emas mereka kini ketakutan. Beberapa mencoba mengirim pemburu bayaran untuk membunuhnya, tetapi mereka tidak pernah kembali. Satu persatu, orang-orang yang pernah menghancurkan hutan menemui nasib mengerikan. Ada yang ditemukan tergantung di dahan pohon tanpa tanda-tanda perlawanan, ada yang tubuhnya membatu di tepi sungai dengan ekspresi ketakutan membeku di wajah mereka. Namun, meskipun kejam, Mbah Ratri tidak membenci semua manusia. Ia hanya membenci mereka yang tamak dan tak menghormati alam. Anak-anak desa yang bermain di hutan tanpa merusak apapun sering melihatnya dari kejauhan, duduk di atas batu besar sambil menatap mereka dengan mata tajam. Jika mereka berani mendekat, ia akan mengajarkan mereka nama-nama tumbuhan, cara berbicara dengan binatang, dan bagaimana menjaga keseimbangan alam. Jika mereka berjanji untuk melindungi hutan, ia bahkan memberikan mereka jimat kecil dari daun yang bisa melindungi mereka dari bahaya. Namun, tidak semua orang memiliki niat baik. Suatu hari, seorang pemuda bernama Darsa, yang sombong dan serakah, mendengar cerita bahwa di dalam hutan terdapat mata air ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan memberikan kehidupan abadi. Ia memimpin sekelompok pria kuat untuk mencari mata air itu, membawa kapak, parang, dan senjata api untuk menaklukkan apapun yang menghalangi mereka. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, suara aneh mulai terdengar. Angin berdesir seperti suara perempuan tertawa pelan, bayangan bergerak di antara pepohonan, dan udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Salah satu pria mencoba menebang pohon untuk membuka jalan, tetapi sebelum kapaknya menyentuh batang kayu, akar-akar muncul dari tanah dan melilit tubuhnya.
Jeritannya memenuhi udara sebelum tubuhnya tertarik ke bawah, menghilang seolah ditelan bumi. Darsa dan sisa kelompoknya berlari ketakutan, tetapi hutan seperti hidup, ranting-ranting mencambuk mereka, kabut tebal mengaburkan jalan, dan suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Saat mereka menoleh, di bawah cahaya bulan, berdiri sosok Mbah Ratri dengan mata merah menyala dan senyum tipis di bibirnya. Kalian datang tanpa izin, kalian menginginkan sesuatu yang bukan milik kalian. Suaranya terdengar seperti desiran angin, dingin dan mematikan. Darsa mencoba mengangkat senjatanya, tetapi tangannya membeku. Perlahan, ia melihat kulitnya mengeras, berubah menjadi kayu. Ia menjerit, tetapi suaranya tertelan oleh suara hutan yang semakin riuh. Satu persatu, anak buahnya lenyap, ditelan oleh bayangan dan akar yang menjalar. Saat pagi tiba, hanya ada hening. Di tengah hutan, kini berdiri pohon-pohon baru, dan di antara mereka, satu pohon dengan batang yang mirip siluet seorang pria menjerit. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani memasuki hutan tanpa izin. Orang-orang desa mulai menghormati alam kembali, hanya mengambil apa yang mereka butuhkan dan meninggalkan persembahan kecil untuk hutan. Legenda Mbah Ratri tetap hidup, sebagai penjaga setia yang mengajarkan bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa dieksploitasi. Namun, di malam-malam tertentu, saat angin berhembus kencang, orang-orang masih bisa mendengar suara tawa pelan dari dalam hutan, tawa seorang nenek tua yang terus mengawasi, memastikan bahwa manusia tidak lagi mengulang kesalahan mereka.